Hai semuanya, selamat datang di channel Rumi Cerita. Teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan aku Nabila. Biasanya aku bikin video bareng sama Zizi berdua, tapi kali ini aku punya kesempatan untuk bisa bikin video sendiri karena aku mau sharing tentang pengalaman aku dalam ngejalanin bisnis yang tentunya didampingi oleh seorang mentor. Oke, sebelumnya aku mau bilang kalau aku bukan expert sama sekali. Sebenarnya sebelum bikin video ini pun ada banyak perdebatan batin gitu ya, karena aku ngerasa terlalu dini dan terlalu prematur untuk bisa bahas ini. Tapi aku percaya bahwa teman-teman di luar sana pasti banyak yang mengalami keresahan yang sama aku, banyak yang mengalami kegelisahan yang sama kayak aku, karena aku tahu beratnya ngejalanin bisnis di awal itu kayak apa, susahnya kayak apa. Jadi ayo kita belajar bareng-bareng, semoga ada banyak hikmah ataupun manfaat yang bisa diambil dari video hari ini. Oke, kita mungkin mulai dari Be Why ya. Pertanyaan kenapa? Kenapa sih kita tuh perlu banget untuk punya mentor dalam menjalani bisnis? Oke, sebenarnya gini, sebelum aku ngejalanin bisnis, sebelum aku pada akhirnya bisa launching produk di awal tahun 2020 kemarin, aku tuh sempat nyari-nyari orang yang bergerak di bidang yang sama kayak aku, tapi sudah expert gitu, yang jam terbangnya udah tinggi untuk aku belajar. Karena aku memang butuh banget ilmu dari orang yang sudah banyak berpengalaman. Jadi aku sempat DM beberapa orang juga, brand owner yang udah sangat amat luar biasa hebat. Dan akhirnya alhamdulillah ada satu owner brand yang balas DM aku dan bersedia untuk ketemu dan sharing pengalaman beliau secara offline gitu ya. Jadi kita ketemu langsung. Waktu itu karena kakak ini punya offline store juga di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Jadi aku ketemu di sana. Kita ngobrol, aku banyak nanya banget sih tentang perjalanan bisnis kakaknya. Terus kakaknya tuh Masya Allah banget deh. Apa ya, bener-bener ngajarinnya tuh kayak, padahal kita baru pertama kali ketemu, tapi ngajarinnya tuh bener-bener pure, bener-bener ikhlas, semuanya dikeluarin, gak ada yang disembunyiin gitu. Bahkan ngobrol sama aku tuh sampai aku ditepuk-tepuk. Nabila, nanti kalau ngejalanin bisnis, inget ya, yang terutama itu amanah. Jangan ngebohongin customer, jual produk yang bener-bener bagus, kalau bagus bilang bagus gitu, yang cacat jangan dijual, jauhin riba, kayak gitu-gitu deh. Pokoknya ilmu-ilmu yang sebenarnya tuh terlihat biasa ya, tapi sebenarnya kalau udah kita implementasikan itu hasilnya akan jauh lebih luar biasa. Karena emang itu sih kunci utama dari bisnis itu, yang kita cari adalah keberkahannya. Nah ya udah, setelah saat itu mulailah kan aku launching produk. Terus selama setahun aku ngejalanin itu, rasanya tuh kayak sepi, kayak ada di tengah hutan gitu. Ini gue gimana ya, harus kayak gimana ya gitu. Makanya semenjak saat itu, sejak aku ngerasa sepi dan ngerasa haus, kayak haus lagi puasa, bener-bener pengen minum, rasanya bener-bener kayak gitu. Aku cari possibilities kemanapun yang bisa aku temuin untuk aku bisa belajar. Dari mulai webinar gratis, berbayar yang puluhan ribu, sampai yang ratusan ribu tuh udah aku ikutin. Terus aku DM-in orang juga, aku email bahkan brand owner yang udah hebat-hebat. Pokoknya semua cara tuh aku lalui untuk bisa belajar, lebih tepatnya sama orang-orang yang pengalamannya udah banyak nih di bidang ini. Kebetulan aku di fashion industry, jadi aku banyak approach orang-orang yang bergerak di bidang yang sama aku. Oh ya, bahkan kolaborasi pertamaku itu juga bermula dari DM. Aku DM ownernya, aku ceritain siapa aku ceritain aku bergerak di bidang apa, lagi bangun apa. Terus aku ajak kolaborasi sampai akhirnya kita ketemu di kantor kakaknya. Mulailah kolaborasi pertamaku yang alhamdulillah sekarang ini aku lagi proses untuk ngerjain kolaborasi yang kedua, volume yang kedua gitu. Jadi mohon doain juga untuk teman-teman yang lagi nonton. Jadi tuh sedikit cerita dari tahun pertama aku ngejalanin bisnis sampai pada akhirnya aku ngerasa bahwa oke, aku bener-bener butuh mentor. Aku benar-benar butuh orang yang bisa membimbing aku person to person dan fokus. Terus ketemulah aku nih sama salah satu program mentorship yang diadakan oleh alma materku sendiri. Selayaknya kita belajar di sekolah, selayaknya kita belajar matematika, kimia, fisika, itu kan kita perlu guru ya. Pun sama halnya dengan kalau kita mau mempelajari agama, kan kita nggak bisa sendirian, kita perlu bimbingan, kita perlu guru. Nah, bisnis juga sama gitu. Perlu seorang guru yang ahli di bidangnya yang bisa membantu kita untuk sampai pada tujuan yang ingin kita capai itu secara lebih cepat. Pada akhirnya, aku punya kesempatan yang luar biasa untuk bisa dimentori oleh salah seorang fashion designer. Yang beliau ini, Masya Allah banget, udah pernah fashion show di Mumbai, di Turki, di Rusia, dan di beberapa negara yang lainnya juga. Nah, kalau menurutku sebenarnya output dari proses mentorship ini tuh bukan lebih terhadap penekanan secara teknis, kayak how to do-nya, tapi lebih ke mempersiapkan mental kita secara
lebih matang lagi dan membuka perspektif kita secara lebih luas gitu, sehingga kita bisa melihat sesuatu itu bukan hanya dari satu sudut pandang tapi bisa melihat dari banyak sudut pandang. Jadi ketika kita ingin melangkah atau ketika kita ingin membuat suatu keputusan atau mencari solusi, itu jadi bisa lebih berhati-hati dan lebih matang lagi gitu. Ya meskipun nggak bisa dipungkiri bahwa memang banyak ya sebenarnya pembelajaran secara praktik maupun secara teori yang aku dapetin. Kayak misalnya kalau secara teori tuh aku banyak belajar tentang komunikasi, tapi prakteknya juga kita belajar tentang komunikasi, tentang self branding ya, karena dua hal itu tuh sangat amat berkaitan dengan bisnis dan nggak bisa dipisahkan juga gitu, semuanya sama-sama penting, apalagi komunikasi itu ya. Terus kalau secara implementasinya, sebenarnya bukan secara implementasi yang gimana-gimana ya, tapi lebih ke gini, ketika aku jalan bisnis yang didampingi oleh mentor, kan pastinya aku juga punya kesulitan-kesulitan maupun permasalahan-permasalahan yang aku hadapi. Contohnya kemarin aku ada gagal produksi, aku ada permasalahan dengan vendor. Nah itu pada akhirnya aku diskusikan gitu dengan mentorku. Dan menariknya adalah karena mentorku ini juga berpengalaman ya, dan pastinya pernah mengalami kesulitan ini juga gitu beberapa tahun, bahkan puluhan tahun yang lalu mungkin. Jadi lebih solusi yang diberikan tuh lebih valid sih, lebih masuk akal dan lebih realistis untuk bisa diimplementasikan. Jadi harapannya ke depannya itu juga termasuk salah satu tujuan dari program mentorship ini ya, bahwa kita para pebisnis muda ini bisa lebih cepat untuk sampai pada tujuan yang ingin kita capai atau pada goals yang ingin kita raih, karena ada proses akselerasi dari pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita dapat dari mentor. Jadi kesalahan-kesalahan ataupun kegagalan-kegagalan yang sebelumnya udah dilalui sama mentor kita nggak terulang kembali nih sama kita, sehingga prosesnya tuh lebih cepat gitu, akselerasinya lebih cepat untuk bisa sampai di tujuan. Ibaratnya nih ya, secara kasar, kalau misalnya mungkin mentor kita itu bisa sampai di titik yang sekarang ini, misal membutuhkan waktu 20 tahun atau 10 tahun. Nah, kita harapannya itu bisa lebih cepat gitu, mungkin 5 tahun atau kurang dari itu. Jadi impact-nya luar biasa banget sih, manfaatnya benar-benar besar banget gitu. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya kan, terus kegiatan-kegiatan yang diikutin apa aja nih? Oke, jadi banyak banget sih kegiatan yang aku ikutin. Salah satunya adalah webinar-webinar online yang dimana mentorku itu menjadi pembicaranya. Biasanya kan orang tuh ikut webinar tuh ada yang gratis, tapi ada juga yang berbayar kan. Nah, itulah privilege dari kita punya mentor. Jadi kita bisa ikut secara gratis gitu. Jadi kita bisa belajar secara gratis. Terus aku juga sempat ikut beberapa kali fashion show mentorku. Ada yang online, ada yang offline juga. Ini ada yang menarik juga nih dari kegiatan fashion show waktu itu. Jadi sebelum kegiatan fashion show itu dimulai, beberapa minggu sebelumnya kita dikasih challenge, kita para tim, untuk mendesain satu baju. Apapun itu, boleh dibuat outer, boleh dibuat blus, top, dress, tunik, apapun pokoknya boleh. Terus kita juga harus bikin video proses pembuatannya dari awal mentah sampai akhirnya bisa jadi produk gitu ya, dalam waktu yang singkat, sangat amat singkat waktu itu. Dan menariknya lagi waktu itu adalah mepet banget lebaran. Jadi bayangin ya, banyak banget penjahit yang sebenarnya udah nggak nerima jahitan lagi gitu. Cuman ya itulah tantangan ya, namanya juga challenge. Jadi kita diminta untuk menyelesaikan itu tepat waktu, sehingga pada akhirnya bisa kita pakai bajunya untuk di kegiatan fashion show mentorku itu. Luar biasa sih, luar biasa banget. Nah, yang menarik lagi kalau misalkan kita ikut kegiatan mentor secara offline tuh, kan pasti banyak ya orang-orang hebat, orang-orang expert yang juga turut hadir pada acara tersebut. Nah, kita tuh jadi ikut diperkenalkan gitu loh. Kayak ini ibu ini bapak ini. That's why kita sebelumnya udah belajar tentang manner, attitude, tentang komunikasi. Jadi paham lah ya tentang situasi dan kondisi ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Itu sih, jadi kalau misalkan kita kerucutin ya manfaat-manfaat yang didapat dari punya mentor dalam menjalani bisnis, yang pertama tentunya membangun relasi. Yang kedua, belajar seluk-beluk bisnis, baik secara konsep maupun secara teknis. Yang ketiga, punya support system, lingkungan yang kondusif dan juga suportif. Yang keempat, belajar langsung dari pengalaman mentor yang gak akan kita temuin di buku manapun. Kelima, punya teman diskusi. Dan yang terakhir adalah aku kemarin punya kesempatan untuk bisa menjual beberapa produk yang aku punya di offline store-nya mentorku. Kayak gitu, jadi banyak banget kan manfaatnya. Mungkin sebenarnya kalau kita breakdown lagi tuh bisa banyak banget, cuman itu highlight yang aku dapat dari pengalaman yang udah aku jalani. Oh, sama yang terakhir, ini poin yang paling penting sih, karena setelah proses belajar bersama mentor, pada akhirnya aku dan tim aku, kita berkolaborasi bareng sama mentorku membangun sebuah brand, melahirkan sebuah brand. Dan kita kemarin sudah meluncurkan satu karya, yaitu batik yang kita produksi di awal 100 pieces. Dan alhamdulillahnya, masya Allahnya,
100 pieces itu semuanya full book dalam waktu 2 hari aja. Jadi sold out dalam waktu 2 hari aja. Luar biasa banget. Biasanya aku jualan 100 itu perlu effort yang luar biasa banget, dan ini tuh 100 pieces dalam 2 hari tuh rasanya kayak wow, aku nggak pernah sama sekali gitu. Tapi alhamdulillah sih kemarin, alhamdulillah banget. Itu sih kalau dari pengalaman dan proses belajar yang aku dapat selama ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman juga. Kalau misalkan teman-teman punya masalah, semoga ini bisa membantu teman-teman untuk membreakdown masalah yang dihadapi. Mungkin teman-teman juga jadi lebih semangat, jadi lebih giat, jadi lebih ngerasa punya teman. Terus mungkin jadi lebih gencar lagi mencari orang-orang yang sekiranya bisa kita dapetin ilmunya, kita bisa gali ilmunya lebih dalam lagi. Mungkin sekian video dari aku hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ada hikmah yang bisa diambil. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channelnya Army Cerita. See you, bye!